Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua kaum muslimin dimanapun berada. Kids masih tetap bersama channel Hidayah dan Hikmah, yang selalu menambah khazanah keislaman dan kajian Al-Quran. Semoga kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video kali ini terjemah dan tafsir surah Hud ayat 19 sampai ayat 20. Jangan lupa like dan subscribe, komen dan share, agar channel ini terus berkembang dan dakwah Islam semakin meluas. Terjemah surah Hud ayat ke-19 sampai ayat ke-20, yaitu, mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Tafsir dari ayat ini, termasuk orang zalim juga adalah mereka yang menghalangi manusia dari hidayah Allah serta merintangi mereka dari jalan menuju Allah. Dan mereka ingin menyelewengkan jalannya serta menghendaki agar jalan menuju kebenaran itu bengkok sehingga orang lain mengingkari agama yang benar. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat, hari dibangkitkannya manusia dari kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka di dunia. Orang-orang yang berusaha menghalangi dari jalan Allah akan dilipat gandakan siksaannya di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang zalim itu ialah yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan memalingkan mereka dari agama yang benar dan jalan yang lurus. Mereka berusaha menyesatkan manusia dengan cara mengajak mereka kepada agama yang menyimpang agar mereka lari menjauhkan diri dari agama yang benar. Mereka sengaja berbuat demikian, karena pada dasarnya mereka tidak percaya pada hari akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Surah An-Nahl, ayat 88. Setelah dijelaskan ancaman Allah terhadap orang-orang musyrik dengan siksa akhirat, kemudian Allah menjelaskan kekuasaannya menurunkan siksaan di dunia dan akhirat. Mereka orang-orang kafir yang jauh dari rahmat Allah dalam kondisi apapun tidak mampu menghalangi datangnya siksaan Allah di bumi. Dan ketika azab itu datang, tidak akan ada seorang pun bagi mereka baik di dunia maupun kelak di akhirat sebagai penolong yang mampu melindunginya selain Allah. Bahkan azab itu akan dilipat gandakan kepada mereka di akhirat disebabkan perbuatan durhaka yang mereka kerjakan, kemudian melanjutkan kedurhakaannya dengan menghalangi orang lain berbuat kebajikan, bahkan mendorongnya berbuat kesesatan. Mereka pun tidak mampu mendengar kebenaran seruan Al-Quran dan tidak dapat melihatnya disebabkan mereka tidak memanfaatkan anugerah yang diberikan Allah. Karenanya hati mereka diliputi kemusyrikan dan kezoliman. Bahkan mereka bersikap negatif terhadap seruan Al-Quran. Allah SWT menjelaskan bahwa mereka yang menghalang-halangi manusia menuju jalan Allah tidak akan dapat melarikan diri dari siksa Allah, walaupun mereka lari ke penjuru bumi yang manapun. Bila mana azab itu datang menimpa mereka, mereka pasti berada dalam genggaman malaikat dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong atau menyelamatkan mereka dari azab itu. Bahkan azab Allah akan ditimpakan 2 kali lipat. Pertama, karena kesesatannya dan kedua, karena menyesatkan orang lain. Dan juga karena mereka tidak mau mendengarkan seruan Al-Quran dan melihat kebenaran, karena dirinya telah diliputi oleh akidah yang sesat, kemusyrikan, dan kezaliman. Bahkan mereka bersikap negatif terhadap seruan Al-Quran, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Surah Fussilat, ayat 26. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Semoga kita tetap istiqomah dalam keyakinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.